itu wajar kan kalau misalnya kemudian dia melampiaskan, artinya itu apa yang ada dalam hatinya selama ini, selama bertahun-tahun yang nggak terlampiaskan. Ya, kasus pidana itu sebenarnya damai itu tidak menghapus sifat pidananya, ya tidak akan menghilangkan sifat kejahatan yang sudah dilakukan. Ya, untuk memenuhi panggilan, ya kalau memang nanti bisa dari sana pihak penyidik melakukan yang namanya mediasi, ya kita lihat mediasinya seperti apa. Reaksi Ayu Ting Ting saat hendak dilangkahi sang adik, singgung pernikahan sebelumnya. Pedangdut Ayu Ting Ting dan sang adik Ashifa Nuraini masih terus menjadi perbincangan publik. Tadi pemeriksaan dari jam 1:30 sampai jam 5:30. Bola panas yang dulu mengarah ke Kade kini berbalik ke Ayu Ting Ting. Jadi pertanyakan ya seputar masih seputar dengan kedatangan AR maupun Luka. Nah, kalau dia nggak dikasih, wah. Dan penegasan terkait apa benar AR dan Luka itu datang ke Bojonegoro itu marah-marah dan mengumpatkan kata kasar. Nggak apa-apa. Kayak kemarin kejadian lagi jalan ke Singapura, ada dia pengen sesuatu. Dia tuh sampai ngerengek sampai yang gue mau itu gini. Karena itu kan hak beliau, ya kan. Untuk tidak menyampaikan atau apapun itu kan hak beliau. Saya nggak mau beliin, tapi ya udah dia yang ngerengek, ya udah daripada dia ngambek, soalnya dia kalau nggak dikasih pasti ngambek. Saya terbuka. Kami konsen dalam mengawal kasus Pak Mandi dan Gus Warling aja kan. Terbuka banget sama dia, apapun itu saya terbuka. Cuma kalau dia kan memang sifat dan karakternya memang nggak bisa terbuka. Kayak kali ini kami masih fokus dalam proses keterangan saksi terlebih dulu, Mas. Biasanya juga kalau misalnya ada apa-apa, saya selalu bilang sama dia, kalau apa-apa cerita, ngobrol, ngomong sharing, karena kan saudara cuma berdua. Karena penyidik kan akan konsen nanti seperti apa kasus ini kan gitu. Kasus ini kami serahkan kepada kepolisian. Di sini terus datang marah-marah, saya Depok datang sini gara-gara anakmu. Kan gitu. Dan kami percayakan kepada kepolisian untuk memproses kasus ini. Saya suruh duduk, tidak mau, akhirnya ya riwa-riwi mencaci maki saya itu. Jadi selama ada panggilan, ya ada permintaan dari pihak penyidik, kami akan menghormati itu. Saya juga menerima, soalnya saya kan merasa anak saya bersalah gitu. Ya, jadi artinya kami akan hadir, ya bapak dan ibunya Ayu akan hadir. Tapi lama-kelamaan kalau bapak dicaci makin, bapak dulu ya sakit tuh ya. Terus untuk memenuhi panggilan, ya kalau memang nanti bisa dari sana pihak penyidik melakukan yang namanya mediasi, ya kita lihat mediasinya seperti apa. Saya cari di Singapura gitu. bapak jantungnya kok berdebar-debar terus. Karena kan kita juga harus bahas kan, seperti yang tadi saya katakan tadi itu pasti ada sebab akibat ya setiap hubungan. Kan saya bilangin ada Pak Polisi di sini, udah Pak Mat, udah usah nggak apa-apa, Pak Polisinya bilang gitu. Jadi Pak, Hukum itu kan pasti ada sebab dan akibat, ya kenapa orang tuanya Ayu bersikap seperti itu kan pasti ada penyebab. Pak Mati sempat shock itu. Pak Mati ini sempat shock, soalnya kan Dicaci maki itu saya diam aja ya. dicaci maki itu bapak ini. Akhirnya Pak orang polsek kayak gini. Ya, responnya ya sampai hari ini belum ada reaksi yang khusus, ya. Tapi seperti yang saya katakan, ya. Tidak Bapak apa gitu. bilang gitu. Ramai banyak. Ya. Ini tetangga Orang ini semua ini penuh masuk. Kita harus memaklumi, ya artinya orang tua yang anaknya dibully bukan hanya anaknya, cucunya, ya bahkan dia juga menjadi olok-olokan, ya secara konsisten, ya dan terus menerus. Depan masjid itu. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Ayu Ting Ting sangat sayang pada sang adik hingga bersedia membanting tulang bekerja keras demi kebahagiaan keluarga, termasuk sang adik Syifa. Belum lama ini, kedua sosok ramai jadi sorotan setelah sang kakak Ayu Ting Ting memberikan hadiah spesial mobil ke Syifa yang berhasil lulus ujian setelah 3 kali ganti kampus. Ini keduanya kembali ramai disorot setelah mencuat kabar Ashifa Nuraini bakal mengakhiri masa lajangnya dalam waktu dekat ini.
Rencana itu sempat disorot karena sang adik dianggap melangkahi Ayu Ting Ting yang saat ini masih sendiri. Bagaimana reaksi Ayu Ting Ting soal rencana menikah sang adik? Simak lebih lengkap penjelasan berikut ini. Ashifa Nuraini dikabarkan tak akan lama lagi dipersunting lelaki pujaan hati Nanda Fahrizal. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, setelah lulus ujian skripsi, Ayu Ting Ting menemani sang adik dan sang pacar mencari cincin buat lamaran. Ditanya soal rencana pernikahan sang adik, Ayu Ting Ting pun mengungkapkan bahwa dirinya cukup senang akan hal itu. Disinggung soal dirinya dilangkahi sang adik, Ayu Ting Ting memberikan jawaban mengejutkan. Lah, aku kan pernah nikah, jadi nggak ada pelangkahan sih, ucap Ibunda Bilqis dilansir dari status selebritis yang tayang di SCTV. Ashifa yang duduk di samping Ayu Ting Ting pun angkat bicara. Dia mendoakan agar kakaknya sukses terus dalam karir dan semoga cepat menemukan jodohnya. Semoga cepat dapat jodoh yang terbaik, cepat dapat jodohnya, amin, ucap Syifa sambil tersenyum ke sang kakak. Ketenaran Ayu Ting Ting berimbas juga dengan orang-orang di sekitarnya. Salah satunya keberadaan sang adik Ashifa Nuraini yang juga banyak disorot oleh netizen. Jika melihat postingan di Instagramnya, Ashifa kerap memamerkan keakraban dan kebersamaannya dengan Ayu Ting Ting. Salah satu yang paling disorot adalah saat liburan bareng di Moskow, Rusia. Ashifa Nuraini lahir 11 Juni 96 dan kini berusia 24 tahun. Ia juga memiliki paras yang cantik tak kalah dari sang kakak. Bahkan kecantikan Syifa sering disebut mirip Aura Kasih. Beberapa waktu lalu, Instagram Ayu Ting Ting mengunggah sosok pria yang disebut-sebut pacar sang adik. Dilansir dari Grid, pacar Ashifa Nuraini diketahui bernama Nanda Fahrizal yang juga dekat dengan Ayu Ting Ting dan ayah Abdul Rozak serta Umi Kalsum. Tak hanya pacar Ashifa Nuraini yang dekat dengan keluarga Abdul Rozak dan Ayu Ting Ting, juga tampak dekat dengan keluarga sang pacar. Ashifa Nuraini diketahui kuliah di jurusan akuntansi. Strategi pemasaran menjadi konsentrasi program studinya. Ia pernah memperlihatkan aktivitas membuat makalah berjudul penetapan harga. Kepiawaiannya dalam pemasaran dibuktikan dengan aktif memasarkan produk makanan sang kakak secara online. Meskipun kini banyak yang telah tutup.